Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hardianti Astuti Bojo. Saya dari mahasiswa keperawatan kelas B1 ekstensi. Baiklah, saya akan menjelaskan makalah tentang epileptikus. Definisi epileptikus merupakan suatu rentetan kejang umum yang terjadi tanpa perbaikan kesadaran penuh di antara serangan. Ada dua tipe epileptikus. Yang pertama, status epileptikus konvulsif adalah bangkitan dengan durasi lebih dari 5 menit. Sedangkan status epileptikus non-konvulsif adalah sejumlah kondisi saat aktivitas bangkitan elektrolit memanjang dan memberikan gejala klinis non-motorik. Kedua, etiologi. Status epileptikus banyak berasal dari insulf akut pada otak dengan suatu fokus serangan. Penderita yang sebelumnya tidak mempunyai riwayat epilepsi mungkin mempunyai riwayat trauma kepala, radang otak, tumor, penyakit pembuluh darah otak. Fisiologi. Secara klinis, epileptikus dibagi menjadi 5 bagian. Yang pertama, terjadi mekanisme kompensasi. Kedua, kemampuan tubuh beradaptasi berkurang. Ketiga, aktivitas kejang mengarah pada terjadinya hipertermia. Yang keempat, ketika peningkatan pernafasan yang buruk memerlukan mekanisme ventilasi. Yang kelima, keadaan ini diikuti oleh penghentian dari seluruh klinis aktivitas kejang. Kejang otot lokal sampai separuh tubuh. Ada berapa banyak epileptikus? Yang pertama, status epileptikus umum. Kedua, epileptikus kronik tonik. Ketiga, epilepsi tonik. Yang keempat, epileptikus mioklonik. Yang kelima, epileptikus abses. Yang keenam, epileptikus non-konvulsif. Yang ketujuh, epileptikus parsial sederhana. Berikut klasifikasi, yaitu ada beberapa bagian. Yang pertama, generalized convulsive status epilepticus. Kedua, subtly status epilepticus. Ketiga, non-convulsive. Yang keempat, simple partial status epilepticus. Penata laksanaan yang menjadi ada 3 bagian, yaitu stabilisasi penderita. Kedua, menghentikan kejang. Yang ketiga, menegakkan diagnosis. Komplikasi ada beberapa juga bagian, yaitu asidosis. Yang kedua, hipoglikemia. Yang ketiga, hipertensi pulmonar. Yang keempat, edema paru. Yang kelima, hipertermia. Yang keenam, gagal ginjal akut. Yang ketujuh, gangguan keseimbangan cairan elektrolit. Yang ke-8, edema otak. Yang ke-9, aspirasi pneumonia. Itulah penjelasan dari makalah atau materi epileptikus. Terima kasih. Wassalamualaikum.
Nah, untuk teman-teman yang sebentar lagi akan lulus SMA atau sudah lulus namun masih bingung mencari tempat kuliah di mana atau mencari tempat kuliah yang harganya terjangkau dan fasilitas yang memadai, namun dengan tenaga pendidik yang profesional, mari bergabung bersama kami di Universitas Pembangunan Indonesia Manado atau UNPI Manado. Di UNPI Manado saat ini memiliki beberapa fakultas dan terdiri dari berbagai jurusan atau program studi. Berikut diantaranya: yang pertama, Fakultas Keperawatan; kedua, Fakultas Pertanian; Fakultas Sosial dan Ilmu Politik; Fakultas Hukum; Fakultas Teknik dan Sastra. Dalam Fakultas Keperawatan, kita bisa kuliah sambil magang di luar negeri. Tunggu apa lagi? Mari bergabung bersama kami di Universitas Pembangunan Indonesia Manado.